subscribe YouTube Prayogasinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayogasinyo ya. Selamat datang di Off Lambung 46. Cukup pagi untuk sekedar take video. Kok miring? Nah, sebenarnya mau melunasi janji akan bahas tentang ciri-ciri manusia pelangi seperti yang saya janjikan di video sebelumnya. Tapi saya tuh pikir panjang. Saat saya spill ciri-ciri manusia dengan ideologi ideologi tentang biologi, saya takut bahwa banyak ketidakterimaan atas statement saya yang akan saya lontarkan gitu, karena itu adalah topik sensitif. Tapi saya akan spill tipis-tipis sebelum saya melanjutkan topik yang sesuai dengan thumbnail. Jadi beberapa ciri-ciri dari akun yang mempunyai ideologi yang berbeda dengan manusia normal. Saya tidak akan menyebut dari komunitas mana ya, maksudnya mereka memang dari satu komunitas yang sama, cuman dibedakan beberapa komunitas yang lainnya. Ada huruf depan, ada huruf kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan sampai huruf yang lainnya. Oh, sampai simbol pertambahan. Dan pun warna dari komunitas mereka juga cukup banyak. Jadi saya nggak mau mengkotak-kotakan, tapi ini yang saya lihat, ini yang saya perhatikan di akun sosial media saya, lebih khususnya adalah X atau Twitter. Biasanya orang-orang dari komunitas mereka itu pilihannya cuma 3 opsinya, bukan opsi sih. Ciri-ciri yang ketara dari akun tersebut kalau mereka datang dari komunitas tersebut adalah 3. Ada 3 poin. Poin pertama adalah profil picture yang ada di pojok kiri atas. Dia akan berfoto dirinya sendiri tanpa busana biasanya, dan mempunyai latar belakang, kalau nggak kaca ya ruang gym. Itu. Yang kedua adalah di bagian media atau di bagian sisi image di X itu banyak foto dari komunitasnya ya. Saya nggak bisa menyebut pasangan, tapi mereka menyebutnya biasanya partner. Saya nggak mau menyebutkan pasangan karena ya dari aturan, bukan dari aturan ya, dari uh, apa ya, saya akan memakai bahasa yang lebih halus. Dari awal kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu tidak ada yang namanya pasangan yang sama, gitu aja. Jadi
biasanya teman-teman dari komunitas tersebut akan berselfie bersama dengan kegiatan yang sama, lalu eh, saya bilang mereka berpasangan ya tidak pantas, saya bilang partner ya karena mereka bilangnya seperti itu. Lalu poin ketiga adalah dengan bisa dilihat dari sebenarnya ada poin keempat ya, tapi poin keempat itu sudah terdeteksi dari awal. Tapi ya udahlah, nanti kalian akan tahu sendiri. Poin ketiganya adalah dari follower atau dari following. Eh, orang normal, saya apalagi cowok normal itu gimana ya? Cowok pada hakikatnya baik itu orang baik ataupun orang jahat atau baik itu orang yang nol, aku bilang nol karena misalkan ada banyak orang-orang yang memang tidak memiliki biaya untuk sekolah sampai orang yang berpendidikan tinggi seperti Pak Ganjar itu selalu terselip satu akun minimal sekali antara Siskae atau Miss Brewers atau Gracias dia minimal itu minimalnya. Nah terbalik kalau orang-orang dari komunitas tersebut itu lebih didominasi oleh circle-nya dan mereka ngobrol sendiri, mereka asik sendiri. Kenapa saya bisa tahu gitu? Karena saya pernah suatu malam saya nggak sengaja masuk ke apa namanya itu space Twitter dan mereka ngobrolinnya ya tentang komunitasnya. Dan poin yang terakhir dan itu di luar poin 3 ini ya, yang kalian bisa langsung bisa langsung mendeteksi bahwa di kolom mention itu banyak interaksi antar sesamanya gitu aja. 10 menit untuk membahas itu. Jadi saya nggak mau membuat satu topik atau satu video tentang mereka karena saya nggak mau berurusan dengan mereka. Biarkan mereka hidup sedamai mungkin. Saya tidak membenci mereka, tapi alangkah baiknya kalian atau komunitas kalian tidak eksis gitu aja. Karena saya nggak benci kalian, keberadaan kalian, tapi saya benci bagaimana cara kalian untuk mendidik atau memberikan pikiran-pikiran kalian yang tidak normal itu ke generasi berikutnya. Gitu aja. Cukup ya? Ya. 10 menit aja, 10 menit untuk membahas itu. Karena saya sebenarnya udah resah dengan komunitas mereka. Ya apapun itu ya, bagaimana dia memberikan ideologinya seperti apa, dia yang mempunyai pikiran seperti apa, tapi saat hukum Tuhan Yang Maha Esa ini kalian langgar dengan faktor apapun, dengan alasan apapun, maka ya maaf gitu, saya tidak bisa menerima kalian di dunia ini. Kalaupun kita masuk ke efek sebab akibat secara medik itu sangat menjijikan saya bahas karena sudah di-up berkali-kali di sosial media baik itu di Instagram maupun di Twitter
itu sangat menjijikan. Jadi cukup sekian saya membahas tentang komunitas tersebut, komunitas berwarna. Saya nggak akan terang-terangan kalau saya sendirian. Kalau saya ada temannya, saya ada komunitas yang juga bersuara atas penolakan kehadiran komunitas tersebut, saya bisa. Gitu aja. 10 menit, jadi terima kasih. Berikutnya saya akan membahas tentang topik sesuai dengan thumbnail ya. Jadi saya pause sebentar, kita lanjut ke topik berikutnya. See ya. Jadi saya ingin melanjutkan topik sesuai thumbnail aja ya. Mumpung pagi. Video ini di tag ya setelah itu tadi bahas tentang komunitas ya. Jadi saya tidak akan membahas lagi. Kali ini saya tuh membahas tentang salah satu hobi saya. Saya punya banyak banget hobi. Salah satunya adalah membaca buku. Salah duanya adalah berkeliaran atau berpetualang, baik itu di jalanan. Dalam arti bukan ngepang ya, cuman kayak city light, terus ke tempat-tempat yang hijau-hijau. Maksudku bukan ke kandangnya bonek ya, cuman memang kandangnya bonek hijau. Cuman maksudku adalah kayak ke hutan atau ke nongkrong di pinggir, bukan di pinggir juga ya. Pokoknya city light lah, city light baik itu di pinggiran gunung, bukit ataupun di kota, jalan-jalan kota, muter-muter kota. Membaca buku sudah, keliling sudah, dan salah satu hobi saya adalah nonton film, baik itu Indonesia maupun luar negeri. Film yang saya sukai, terutama luar negeri, itu sudah pasti seperti khalayak umum, yaitu Marvel Cinematic Universe, MCU. Lalu scientific fiction yang saya suka itu Maze Runner, lalu Alita, terus Disney Pixar pun saya juga milih-milih kalau Disney Pixar, dan The Pirates of Caribbean ya. Sisanya adalah film lokal atau film Indonesia, film nasional. Sayangnya ada beberapa genre film yang saya hindari, yaitu horor, baik itu komedi horor ataupun horor komedi. Kenapa saya tidak suka dengan genre tersebut? Gimana ya ceritanya ya? Gini aja. Pada tahun tertentu itu Indonesia lagi pik-piknya membuat sebuah film tentang tentang horor dewasa. Horor dewasa, hantu ditambahkan erotis dari pemain atau aktris wanita sama dengan cuan. Di pik itu di zaman itu tuh ada beberapa film yang menerapkan itu. Jadi teman-teman itu nonton tidak menikmati esensi horornya, tapi menikmati nuansa 18 nuansa erotisnya. Kita tahu banyak banget judul film horor pada zaman dahulu yang
lucu, tapi dalamnya itu di dalam isi filmnya itu sangat bertolak belakang gitu, benar-benar bertolak belakang. Datanglah komunitas stand up comedy. Entitas horor masih ada, tapi menarik semua aktornya dari komika itu adalah hal yang cukup cukup menarik gitu, cukup menarik karena akhirnya ada film dengan genre baru yaitu horror com or com horror. Sayangnya saya tidak menyukai itu. Sayangnya. Karena ya itu tadi terlalu aneh menurutku. Horornya Indonesia itu terlalu aneh. Baik itu dalam kenyataan maupun dalam film ya. Dan sebenarnya aku tuh pingin banget nonton film, tapi lihat dari aplikasi MTik itu isinya horor semua pak. Jadi males gitu. Saya dulu di Malang itu mungkin hampir 1 bulan sekali itu nonton film. Mungkin 2 bulan atau 1 bulan sekali nonton film. Nongkrong aja, nongkrong di XS1 atau di mana, di Starbucks. Tapi beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini hanya MCU yang saya kejar. Apapun itu MCU-nya. Kecuali si ini, apa namanya? eh Film itu film Marvel yang ada apa sih? Eternals. Hanya Eternals yang saya skip karena banyak orang yang menilai bahwa Eternals tidak terlalu baik. Dan bulan-bulan ini atau tahun-tahun ini saya tuh menunggu Spider-Man yang saya sudah bahas di film beberapa episode ke belakang yang lalu. Nggak tahu Spider-Man ini akan head to head dengan film Indonesia apa ya. Cuman ya saya tunggu gitu. Saya tunggu experience nonton di luar daerah saya di Lampung ini. Dari kosan saya ke bioskop terdekat kurang lebih mungkin 10 sampai 15 menit lah, 10 menit paling perjalanan motoran. Mungkin nggak sampai 10 menit. Dan apa ya? Dan males gitu nonton horor itu males. Meskipun saya percaya nggak percaya tentang kehadiran mereka di sini, tapi dibuat-buatnya tuh males. Dibuat-buatnya tuh males banget. Apalagi sekarang lagi naiknya konten dari Geralt. Makin males saya nonton film-film begituan. Aku pernah nonton salah satu video entah dari siapa. eh Setiap negara itu punya kecenderungan nonton film apa dan filmnya bagaimana. Seperti kayak di Thailand banyak film yang bergenre komunitas berwarna. Lalu di Eropa banyak film yang bergenre kan
perang, maksudnya perang suku kayak Viking dan lautan. Terus di Amerika itu ada banyak film banget, banyak banget film tentang pahlawan seperti MCU. Itu aku pernah dengar di siapa gitu loh, videonya siapa gitu menjelaskan kalau negara ini itu karena ini karena ini. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Kenapa film Indonesia banyak horornya? Karena eh, masyarakat di Indonesia itu masih menyukai itu, dan entitas mereka itu aku nyebutnya adalah dipermainkan gitu aja, sehingga orang-orang itu mengangkat gitu. Misalnya gak usah jauh-jauh deh, KKN di Desa Penari itu coba, ya kan, horor banget tuh sampai berjuta-juta itu. Cuman ya gitu, nggak suka, aku sampai sekarang nggak nonton, kecuali memang kayak literally horornya tuh kecil banget ya, seperti Agak Lain Satu yang horornya itu hanya untuk gimmick. Sisanya komedi, Pak. Makanya itu saya lagi males. Saya tuh pingin keluar banget. Saya ingin buku sudah, eh, terus berpetualang, mungkin saya baru berpetualangan sekitar 10% dari, bukan sampai, gak sampai 10% juga sih, 5% dari wilayah Lampung. Terus tinggal nonton film ini. Semoga eh, nanti waktu Spider-Man tayang saya bisa memasukkan sedikit potongan banget ke videonya. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Video dengan dua topik yang berbeda. Satu menjelaskan, yang satu sesuai dengan thumbnail ya. Jadi terima kasih teman-teman. Besok saya akan membahas sama seperti horor, tapi dengan topik yang lain. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Sampai jumpa di besok dengan membahas hal yang cukup ya pop lah, cukup dekat dengan kalian. Jadi bye bye.